Yes, gitu. Kali ini seperti yang kita sudah janjikan tadi di Yes. Podcast, kita akan bahas sedikit soal Harun Masiku Yap. yang saat ini juga sedang diperiksa. Iya. Pak Yasona Lauli, kita sudah tersambung dengan Mas Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI. Selamat sore Mas Selamat Boyamin. sore Mas. Selamat sore. Selamat sore Selamat sore Mas. Mas. Ya. Gimana kabarnya Mas hari ini? Baik. Baik Mohon ya. maaf agak terlambat gabung. Gak Banyak. apa-apa Mas Boyamin. Oke, yang Masih penting ada bergabung. waktu Yes. untuk kita kita diskusikan. Diskusi sedikit ya, boleh Ya, silakan. Betul. Iya, soal pemanggilan Yasona hari ini, Mas. Menurut MAKI ini sudah cukup tepat waktu pemanggilannya. Artinya posisi Yasona yang saat ini cukup penting begitu dalam kasus ini, sebagai yang mengangkat anggota DPR saat itu, seberapa krusial pemanggilan Yasona hari ini dari kacamata teman-teman MAKI? Agak bingung ya, terus terang aja apa relevansinya menangkap Harun Masiku dengan Pak Yasona begitu. Karena sebelum-sebelumnya tidak terkait gitu. Kalau toh itu menyangkut dulu zaman menteri itu misalnya tentang imigrasi, Harun Masiku keluar masuk, kok ya agak naif terus terang aja saya. Ini arahnya kemana sih, mau nangkap Harun Masiku atau malah menjadi melebar kemana-mana? Mencari tersangka lain. Saya kan punya pengalaman, misalnya pernah diminta keterangan oleh KPK terkait Bupati Banjarnegara gitu. Oh iya, saya memang pernah jadi lawyer bapaknya gitu. Nah, saya bisa menjelaskan itu semua dan kemudian ya tidak ada masalah gitu. Dan saya memang yakin tidak ada masalah kalau itu kaitannya dengan bapaknya Bupati Banjarnegara punya perusahaan, dan perusahaan itu sudah tidak bisa ikut tender segala macam, saya jelaskan dan saya bawa akte-aktenya gitu. Jadi arahnya tahu gitu, arah suatu pemeriksaan begitu, oh ini kaitannya dengan anaknya yang jadi bupati, apakah ini perusahaan ini menjadi peserta tender proyek misalnya gitu. Nah itu jadi saya tidak ada kemudian berpikir yang ini untuk saya itu karena ini istilahnya untuk menghormati hukum, ada panggilan KPK, saya tahu ada singgungannya, irisannya, ya udah saya datang gitu. Tapi kalau dalam Pak Yasona ini terus terang saya sebagai detektif partikuler belum punya apa. Jadi dari kacamata teman-teman MAKI melihat pemanggilan Pak Yasona hari ini justru tidak membawa titik terang gitu ke kasus ini. Iya, kan gini, dari proses Harun Masiku ini kan banyak drama. Misalnya Pak Alex Marwata mengatakan seminggu pasti tertangkap gitu. Itu bulan Juni 2024 di gedung DPR bahkan ngomongnya gitu. 3 hari kemudian diralat, oh enggak gitu, itu harapan katanya. Terus terakhir 2 minggu yang lalu juru bicara KPK mengatakan Harun Masiku sudah dalam pemantauan katanya gitu. Lah kalau sudah dalam pemantauan ya ditangkap aja gitu kan. Di manapun, kalau dulu memang ada kendala, misalnya ada di Malaysia zaman COVID itu kan betul-betul lockdown misalnya, karantina segala macam nggak bisa masuk. Kalau sekarang kan masuk aja, dan kita kalau negara ASEAN, bahkan negara Cina, negara Amerika, hal yang biasa untuk meminta bantuan memulangkan orang-orang buruan kita itu. Sudah punya pengalaman banyak itu, dan itu sudah seringkali, bahkan dulu Nazarudin di Kolombia itu bisa dipulangkan kok gitu. Jadi ini banyak dramanya, makanya kemudian saya menyumbang tanda kutip gitu, mengajukan gugatan permintaan disidangkan in absentia, jadi disidangkan tanpa hadirnya Harun Masiku. Itu saya daftarkan kemarin itu untuk menutup polemik-polemik itu, dan itu sebenarnya sudah saya gugat sekali dulu zaman pada Januari 2024. Untuk menutup niatku untuk menutup ini politisasi tahun pemilihan Pilpres itu kan, karena apapun Harun Masiku itu ya terkait dengan PDIP gitu. Saya tidak ingin ini KPK yang jadi korban berkali-kali gitu. Maka saya lakukan itu. Tapi KPK kan dablek, enggak menyidangkan in absentia, katanya masih sanggup menangkap. Sudah setahun juga nggak menangkap lagi, makanya saya gugat lagi kemarin saya daftarkan untuk supaya ini menjadi perhatian semuanya. Mudah-mudahan nanti pimpinan KPK yang baru serah terima besok tanggal 20 itu kemudian bersedia menyidangkan in absentia, selesai urusannya gitu, tidak dipolitisasi, digoreng itu. Dan pada posisi ini semua tahu bahwa ini kan ya apapun KPK menjadi seperti berselancar begitu konteksnya itu.
Nah, ini kita cegah supaya KPK tidak berselancar gitu, ada segera kepastian, maka saya gugat itu. Dan kalau nanti tidak bersedia menyidangkan in absentia, ya memang ya KPK berselancar jadinya, karena nangkap enggak gitu kan. Terus malah yang dilakukan bahasa saya ini kan bahasa yang menurut saya sekedar supaya dianggap kerja, melakukan kemarin misalnya DPO, pembaruan DPO. Nah, apa DPO diperbarui? Itu kan gara-gara tersungging urusannya ARA membuat hadiah 8 miliar gitu. Tersinggung ya, bukan tersungging. Seberapa besar sih Mas harapan dari teman-teman Maki ngelihat kepemimpinan KPK yang baru untuk kasus babak baru kasus ini? Ya, dalam khusus Harun Masiku saya berharap karena Pak Setio Budianto dari polisi, terus kemudian dari Kejaksaan Penegakan Hukum, bahkan dari BPK ada gitu, mestinya mereka ingin gebrakan di awal-awal bisa menyelesaikan kasus Harun Masiku. Dan saya juga memberikan alternatif, kalau tidak tertangkap, ya itu sidang in absentia aja. Kan ya? Kalau nanti terungkap sesuatu ya apa segala macam, ya nanti kalau Harun Masiku tangkap aja, kalau memang dikaitkan dengan siapa, dengan si A, si B, ya nanti aja gitu. Tapi selesaikan, tuntaskan. Karena nanti apa? Perkara korupsi itu daluarsanya 18 tahun. Nah, ini sudah langsung 5 tahun. Lama-lama nanti enak sekali. Karena dia kabur, karena KPK tidak mau menyidangkan in absentia begitu, ya berarti tahun ke-19 nanti bisa dadadung gitu. Jadi betapa tidak adilnya gitu, tersangka korupsi menghindar selama 18 tahun kemudian tidak diproses gitu. Nah, kalau disidangkan in absentia, maka kapanpun 30 tahun lagi, 40 tahun lagi nongol, ya tinggal menjalani. Dan saya kira penjaranya juga nggak akan banyak-banyak juga, kok ini paling 3 tahun, 4 tahun. Sebenarnya, hei Harun Masiku, saya ingin mengatakan melalui detik ini, pada posisi ini, tolonglah kamu muncul, karena ada hadiah loh, 8 miliar loh. Kalau kamu yang muncul sendiri ke KPK kan dapat 8 miliar dari ARA. Dan dari saya masih ada hadiah yang tidak pernah saya hapus, iPhone seri terbaru. Wah, gitu kan. Ini belum masuk Pak Mas di Indonesia. Ya, kan siaranmu juga bisa dipantau dari Kanada juga gitu. Dari Rusia juga bisa begitu, sepanjang ada jaringan internet kan bisa dipantau kan. Justru saya menghimbau untuk mendatangi KPK, klaim hadiah itu 8 miliar itu, plus dari saya iPhone seri terbaru. Wah. Paling menjalani 2 tahun. Kerja apa dapat 8M, kerja apa gitu. Wah, itu kan udah pada posisi kalau kemarin kan penjara nggak enak segala macam gitu, dan nanti saya keluar penjara bagaimana gitu. Nah, kalau dapat 8 miliar kan ini ke penjaranya semangat ya Mas ya? Enggak gitu juga nggak sih, ke penjara jadi lebih semangat. Jadinya lebih semangat. Jadi gitu. Ada motivasi lebihnya ya. Iya, ini kan buron buron mewah, buron elit ini kan. Elit, betul. Betul. Tapi iPhone terbaru bisa dipakai habis itu keluar dari penjara 2 tahun 3 tahun kemudian masih oke ya. iPhone terbaru. Iya, masih update tuh kalau 2-3 tahun. Tapi kalau misalkan menurut analisis Maki sendiri nih, kenapa sampai saat ini Harun Masiku masih sulit ditangkap? Sebenarnya faktornya tuh apa sih? Ya, kalau saya sampai analisa itu pernah saya sampaikan, pikiran saya udah meninggal gitu. Sebenarnya loh ya. Karena ini kalau ada 8 miliar bagi dirinya dan bisa dicairkan oleh dirinya gitu, muncullah. Kan gitu kan. Nggak peduli ini ada yang mungkin nanti dibahayakan politik atau apa, ya dia datang aja gitu. Dia mengatakan apa adanya, dia terlibat atau tidak terlibat itu bisa malah membela diri kan gitu kan. Dan itu sebenarnya apakah menyerempet orang lain atau tidak itu kan ya faktanya bagaimana, kan gampang aja gitu kan. Sesuatu yang istilahnya hukum itu tidak pernah akan kejam pada orang kok gitu kan. Jadi kalau toh ada persidangan sesat itu ya hanya 1-2 lah Pak Antasari Azhar, tapi itu pun banyak orang melihat juga belum tentu sesat juga katanya begitu. Jadi ini dan juga sudah pada posisi Harun Masiku itu kan tersangka terakhir dari 4 tersangka. Wahyu Setiawan sudah, Tio sudah, satunya lagi saya agak lupa itu sudah, dan ini tinggal dia gitu loh. Jadi sebenarnya persidangannya akan relatif gampang dan kemudian dia pun juga tidak akan sesuatu yang susah, apalagi kalau dia datang mengatakan, oh saya itu tidak nongol karena disembunyikan siapa, malah kan jadi justice kolaborator. Dia kalau buka-bukaan mendapatkan
diskon banyak nanti kan gitu kan. Nah itu yang saya kira ini sesuatu yang membantu negara Republik ini tidak menyandera KPK. Yang tersandera itu bukan PDIP loh kalau sekarang menurut saya. Justru KPK yang tersandera gitu. Kalau ini tuntas dia nongol atau tertangkap gitu atau sidang in absentia, maka PDIP akan mampu melangkah ke depan dengan lebih bagus lagi memberantas korupsi, mengembalikan indeks persepsi kita menjadi 40 lagi. Oh, itu kan sebenarnya Harun Masiku tolonglah membantu negara dan membantu KPK dan membantu kita semua gitu. Masih. Kalau misalnya nanti gugatan yang kedua ini dikabulkan gitu Mas, seperti apa proyeksi dari teman-teman Maki, dan kemudian kalau dibatalkan lagi atau ditolak lagi, kira-kira akan serealistis apa penyelesaian kasus ini yang dilihat dari teman-teman Maki, Mas? Saya melihatnya kalau pimpinan KPK ini kan kompak kira-kira gitu. Jadi ya akan terselesaikan gitu. Kalau toh tidak tertangkap ya sidang in absentia, karena nanti pasti saya akan bantu full gitu maju ke Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ini berlaku juga untuk perkara korupsi suap gitu. Kalau kemarin kan dipahami korupsi yang merugikan negara sehingga perlu ada yang diselamatkan kan gitu. Mungkin permohonan saya masih tidak diterima gitu, tidak apa-apa kan. Dulu dalam kasus Senturi itu menang kan gugatan yang ke-6 gitu. Jadi kalau ya, seperti tadi gugatan terhadap Pak Firly masih tidak diterima, tapi kan pertimbangan hakimnya meminta kepada penyidik untuk penuntasan hukum demi kepastian hukum. Nah itu kan sudah mulai hangat tuh. Nah ini nanti urusan Harun Masiku saya yakin sih kalau toh tidak diterima, saya sebenarnya kan tetap menang juga karena kan proses ada sentilan kepada KPK, dan saya kira hakim lama-lama nanti tidak usah ke-6, ke-4, ke-5 aja sudah bisa memberikan treatment kepada KPK untuk mensidangkan in absentia. Karena habis gugatan yang kedua ini saya maju ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa untuk Harun Masiku itu juga tetap bisa disidangkan in absentia. Kurang apanya saya memberikan KPK ini supaya menuntaskan perkara ini dan tidak salah gitu kan. Iya, harusnya sih KPK juga tahu ya Mas cara itu ya Mas. Harusnya betul. Tapi Mas, aku tuh penasaran. Jadi kalau misalnya menurut Mas, Harun Masiku kalau misalkan sekarang lebih baik menyerah aja, itu tuh bisa dapat keringanan nih. Ya sebenarnya nggak akan berat juga karena ini ancamannya pasal suap, pemberi itu maksimal 5 tahun kok. Gitu loh. Dan kalau toh dianggap memberatkan karena dia kabur, ya tetap maksimal 5 tahun itu juga gitu loh. Dan tidak mungkin hakim akan memberikan maksimal. Tetap pada posisi 3-4 lah gitu. Kalau ringan-ringan ya 2 tahun, separuhnya 2,5 gitu. Karena pemberi suap itu memang maksimal hanya 5 tahun. Jadi nggak akan berat-berat juga. Nanti ada remisi, ada bebas bersyarat. Itu ya paling menjalani, kalau toh kena 4, itu paling maksimal 2 gitu kan. Posisi yang tidak terlalu berat-berat amat, bahwa dia kabur pun tidak bisa memberatkan menjadi ancaman hukumannya 20 atau bahkan seumur hidup, nggak ada. Pasal pemberi suap itu hanya 5 tahun, nggak bisa ditambah lagi. Iya, gitu. benar. Iya, gitu. Iya, dan nggak mungkin juga dikenakan pencucian uangnya dia sendiri juga yang dipakai nyuap gitu, nggak bisa. Terus misalnya ini dikenakan menghalangi penyidikan. Nah itu kalau orang lain yang membantu dia sembunyi. Tapi untuk dia tidak akan kena bisa pasal menghalangi penyidikan. Wajar dong dia tidak nyaman, takut terus kabur, boleh aja gitu. Tapi itu tidak faktor memberatkan kemudian nambahi lebih dari 5 tahun. Nggak ada. Jadi atau mungkin yang ditakuti Harun Masiku bukan hukuman penjaranya Mas. Ada hal lain yang ditakuti mungkin. Ya kalau kemarin kan tahun-tahun kemarin kan suatu konstelasi kekuasaan segala macam, anggap aja kalau itu ya gitu. Sekarang PDIP kan di luar kekuasaan. Nah, justru kalau dia menyerah gitu dan dianggap nanti ada orang yang kena serempetan dia terus marah segala macam, udah posisinya kan di luar kekuasaan. Misalnya loh ini kalau berandai-andai, tapi enggak juga kok. Jadi bagi setahu saya PDIP pun ya juga enggak masalah, sidangkan aja gitu, menang. Proses aja gitu, tangkap aja gitu, juga begitu. Jadi artinya dari kekuasaan maupun dari oposisi nggak ada juga gitu. Dan beberapa orang-orang yang dianggap terkait pun justru setahu saya malah sidangkan aja, malah mereka merasa tersandera dengan tidak disidang-sidangkan atau tidak ditangkapnya Harun Masiku gitu. Jadi ini yang mari kita selamatkan KPK dari sandera yang dia sendiri yang jadi korban gitu. Bukan Pak Hasto, bukan PDIP yang jadi gregetan juga. Saya melihatnya Pak Hasto juga kira-kira gitu kan. Ini kesannya kok menyasar dia aja gitu loh. Jadi ini yang
sebagai politisi Orde Baru karena tahun 97 saya DPRD Solo memahami proses-proses ini, dan sebenarnya KPK memang juga tidak boleh buta terhadap politik gitu, bahwa dia kadang-kadang mencari aman itu juga boleh-boleh aja gitu, tapi jangan terlalu vulgar lah gitu kan. Pada posisi ini kita tolong dibantu rakyat kita, negara kita dari sandera perkara ini oleh KPK sendiri, dengan cara KPK segera mengambil langkah baik menangkap maupun menyidangkan in absentia. Kalau kira-kira ketua KPK, pimpinan KPK periode yang akan datang itu kira-kira maksimal 6 bulan nggak bisa tertangkap itu dengan segala daya upaya, ya sudah itu jadi sidang in absentia. Jadi kalau memang Harun Masiku masih ada di dunia ini, dengan nonton ini juga atau mungkin teman-temannya, muncullah ya dengan penjelasan tadi dari Mas bahwa harusnya sih tidak ada sesuatu hal yang besar kalau memang cuma jadi saksi gitu yang dipertaruhkan, muncul aja karena uang 8M menanti dan iPhone seri terbaru juga sudah menanti. Terima kasih banyak Mas Boyamin. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Senang berbagi kisah. Terima kasih.